Bayangkan Indonesia sebagai kapal dagang yang berlayar di tengah laut geopolitik. Kini angin kencang datang dari barat. Amerika Serikat mengibarkan bendera tarif baru yang bisa mengguncang keseimbangan ekonomi banyak negara termasuk Indonesia. Di gelaran Bisnis Indonesia Forum Mei 2025, pemerintah buka suara. Susiwiono Mugiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian bilang, kita tidak berpihak. Bagi pemerintah, bukan hanya Amerika, Cina juga penting sehingga Indonesia harus menjaga keseimbangan. Jadi tidak ada niatan kita, ini concern hanya ke Amerika, negara lain, tidak mungkin karena justru perdagangan kita dengan Cina kan jauh lebih besar total trade kita. Pasti semuanya akan kita balance kepentingannya. Meski negosiasi dengan AS masih berlangsung, satu hal yang jelas, tarif baru bisa menjadi ancaman. Banyak pihak khawatir ekspor kita akan terpukul, tenaga kerja bisa terdampak. Tapi pemerintah melihat peluang. Produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif di pasar AS karena tarif ke negara lain justru lebih tinggi. Kompetitor kita itu tarifnya jauh lebih tinggi dari kita. Sebutlah mana? Vietnam, Kamboja, Bangladesh. Karena produk kita yang banyak ke Amerika, tekstil, produk tekstil, garment, aparel, footwear gitu. Nah, kalaupun ditambah, misalkan kita kena tambahan tarif resiprokal, kompetitor kita tambahnya jauh lebih tinggi itu. Jadi harusnya memang peluang. Shinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia tak menampik. Ekspor Indonesia ke AS hanya 10% dari total ekspor. Tapi itu bukan angka kecil. 26 miliar US dollar dari total 238 miliar US dollar dan isinya industri padat karya mulai dari tekstil, garmen, sepatu yang artinya menyangkut banyak tenaga kerja. Selain itu ada risiko lain yang mesti diantisipasi. Cina bisa mengalihkan barang yang tak terserap di pasar AS ke Indonesia. Artinya pasar lokal bisa dibanjiri produk murah dari Cina. Ini sangat berpotensi bahwa China ini akan mengalihkan arus barang China ke negara lain, termasuk ke Indonesia sebagai pasar pelarian. Jadi resiko banjirnya produk murah China ini akan semakin tinggi. Sekarang aja kita udah ada, apalagi nanti mungkin akan semakin lebih parah lagi. Nah, untuk membendung potensi negatif itu, 4 strategi pun disiapkan. Mulai dari kurangi defisit perdagangan dengan AS, lalu perkuat relasi dagang. Kemudian kurangi hambatan tarif dan non-tarif, terakhir jaga pasar dalam negeri. Yose Rizal Damuri, peneliti CSIS menambahkan, baik pemerintah maupun pengusaha dalam negeri harus berbenah. Bukan hanya bertahan, tapi merebut peluang. Memang ada opportunity yang kita perlukan di sini, tetapi sayangnya opportunities tersebut belum bisa kita manfaatkan secara lebih baik. Pertama, kata Yose Rizal, regulasi yang bikin biaya usaha tinggi. Kedua, koneksi Indonesia ke rantai pasok global masih lemah. Dan ketiga, kita belum siap jadi bagian dari ekonomi hijau. Perang tarif bukan cuma soal angka, tapi ini soal arah. Apakah kita akan menjadi korban badai atau berhasil menavigasi kapal ke pelabuhan peluang?